Jadi every day badannya dimakan tikus. Udah setengah hidup, setengah mati. Saya melihat anak-anak yang datang ke Rumah Harapan Indonesia, ada yang datang dengan matanya udah keluar darah, telinga darah, gusi darah, pokoknya semua udah darah-darah, sampai kencingnya pun berdarah. Halo Berdampak People, kita kembali lagi di sesi Berdampak Talks, di mana kita akan membahas bahwa berdampak itu bisa kita lakukan dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Dan kali ini saya hadirkan narasumber kita yang sudah malang melintang di dalam dunia berdampakan, ya, karena sudah banyak sekali yang beliau lakukan. Ada beberapa organisasi yang dipimpin sama beliau ini, dan saya sangat terinspirasi dari beliau ini dalam hal berdampak dalam aktivitas kita sehari-hari. Langsung kita sambut Kak Valen. Halo, Abang. Apa kabar, Kak Valen? Oh, panggilnya bro ya sekarang ya? Iya. Bro apa sih? Iya. Ini tapi sebelum kita mulai, karena berdampak itu kita harus sehat, jadi kita harus minum jus dulu. Iya, ini pas banget, aku suka banget lagi ini. Iya. Yang Kak Valen ini udah hafal banget. Dari 2020 ya, 2019 kayaknya. Sebelum pandemi kok. Iya, 2019. Iya. 2019. Ya. Jadi supaya kita bisa terus berdampak, kita harus sehat. Kita harus minum jus. Harus sehat. Selalu suka sama rasa yang ini nih. Ini ya, yang paling enak. Kayaknya semua orang kayak Iya, ini paling favorit. Iya kan? Sekarang ada lagi yang kuning, yang Summer Breeze. Oh, Summer Yang ada Breeze. huruf Medannya. Iya. Ya. Oke, sekarang ini udah banyak yang penasaran, Kak. Ini jadi Kak Valen ini tolong ceritakan, tapi jangan langsung ke bagian yang saat ini. Gitu. Orang penasaran siapa sih Kak Valen, lahir di mana, terus kuliah atau bekerja di mana, dulu latar belakangnya yang perlu kita ulik nih. Oke. Iya, saya aslinya orang Toraja, bro. Jadi aslinya dari Toraja. Kata orang banyak mirip sama Batak. Gitu. Iya, sama Batak. Tapi saya lahirnya saya besarnya di Makassar. Lalu saya dapat beasiswa ke Jerman dari BPPT. Akhirnya saya merantau ke sini. Nah, saya tuh sebenarnya nggak dilepas sama orang tua saya karena saya memang dari dulu manja banget dan suka sakit-sakitan, bro. Jadi dari dulu tuh saya sakit, terus kayak orang tua saya nggak tega mau ngizinin saya pergi. Tapi karena kebetulan saya dapat beasiswa, akhirnya diizinin. Jadi, dari Makassar dapat beasiswa. Iya, cuman di BPPT itu 1 tahun kita ada kayak pendadaran lah di sini 1 tahun. Persiapan untuk berangkat ke sana. Jadi pelajarannya cuma matematika, bahasa Indonesia, sains, sama bahasa Inggris. Nah, orang tua saya tuh, kami dari keluarga sederhana, bahkan boleh dikata agak kurang gitu ya, tapi nggak miskin-miskin banget sih. Cuman kalau kita nggak ada beras ya makan pisang goreng. Jadi dulu saya waktu kecil di Makassar itu? Di Toraja. Di Toraja. Dulu saya 6 tahun di Toraja, baru pindah ke Makassar. Jadi di Toraja itu kalau nggak ada makanan ya metik pisang gitu. Jadi sampai saya besar pisang itu jadi sesuatu yang sangat berkesan banget buat saya. Suka banget makan pisang. Terus pindah ke sini, kuliah dipersiapkan di BPPT, tapi kemudian saya sakit-sakitan. Akhirnya dari 155 orang yang berangkat tinggal 14 orang. Saya akhirnya dititipkan di UI, teknik mesin. Iya. Setahu saya dari UI, berarti ceritanya begitu ya? Iya, dari UI. Saya dari UI, teknik mesin. Tamatnya kerja di bank. Karena belum tamat, UI itu kan biasanya gitu kan, bank biasanya masuk ke kampus-kampus. Direct shopping gitu ya. Iya, diambil sebelum lulus. Jadi kan
gajinya masih gaji SMA kan, Ya, ya. kerja di bank, tapi gajinya gaji kopral, gayanya gaya jenderal. Ya, ya, ya. Karena udah pakai seragam. Iya, nah, gitu. Tapi kemudian mama saya sakit, Hmm. kanker, gagal ginjal kan. Jadi saya memutuskan berhenti bekerja, saya pulang, saya rawat ibu saya. Tapi ibu saya bilang, nak, kita tuh orang Toraja nggak begitu. Orang Toraja tuh pantang pulang sebelum sukses. Ayo balik lagi Iya, kau. iya, iya. Balik lagi, mama ada yang ngurusin. Nggak apa-apa, nggak usah urusin mama. Ke sekolah pokoknya. Kerja, harus kerja gitu. Jadi akhirnya singkat cerita aku pulang lagi ke Jakarta. Alhamdulillah mungkin karena dari basicnya dari UI ya. Gampang banget cari kerja. Ya. Langsung kerja di Astra, tapi memang waktu itu langsung pekerjaannya cuman counter sales. Diomelin sama ibu saya, dari UI sekolahnya tinggi-tinggi, masa mau jadi counter sales? Aku bilang, mah kasih saya waktu 2 tahun, saya udah jadi supervisor. Karena saya tipikal orang yang I'm living a life to the fullest. Yes. Kalau saya kerja maksimal. Ketika saya jadi counter sales, saya jadi counter sales yang maksimal gitu. Saya tunjukin bahwa saya tuh rising star. Ya. Jadi pada saat ada lowongan, jadi ada lowongan di bisnis. Ini kan Astra berkembang Ya. very fast Berarti kan. berarti tahun 96 kalau nggak salah. ya, ya. Itu lagi Naik-naiknya mereka beli sistem namanya SAP, Ya, SAP. Ya. Untuk bisnis, pengembangan bisnis. Jadi butuh orang-orang di lapangan yang mengerti sistem, mengerti alur proses, tapi mengerti sistem juga. Ya. Nah saya kebetulan dari teknik kan, Ya. jadi akhirnya saya Sistem dapat itu kesempatan belajar. masuk ke situ. Dan di situ tuh saya jadi penjembatan antara sistem dengan operation. Dan ternyata karena sayanya rajin dan cerdas gitu, dan kebetulan memang saya tipikal orang yang kan nggak ada pacar waktu itu, jadi belum Jadi punya full, pacar, full. jadi datang paling pagi, pulang paling sore. Nah waktu itu jadi kerjanya maksimal sampai akhirnya bos saya ngelihat nih orang siapa nih, login logoutnya kan ketahuan, ngapain aja di sistem kan kelihatan gitu. Jadi saya dipanggil, ditanyain, kamu kenapa pengen tahu semuanya? Iya, karena saya mau belajar. Oke, kita kasih kamu tempat belajar yang baru, mau. Sekarang kita tempatkan sebagai junior manager di cabang dalam waktu 2 tahun. 2 tahun. Jadi Lalu targetnya supervisor ya? iya, target saya supervisor, Iya. tapi 2 tahun itu saya sudah diangkat menjadi junior manager. Jadi itu. Tapi perjalanan kemudian saya cinta lokasi. Ketemu sama bapaknya anak-anak di situ. Akhirnya menikah. Nah, semakin lama kan kita nih dua-duanya workaholic. Yeah. Jadi dalam waktu 5 tahun kita udah posisinya udah sama-sama pemegang keputusan. Yeah. Nggak bisa kalau Dua-duanya. dua-duanya pemegang keputusan, harus salah satunya mengalah. Either saya dilempar keluar kota atau ke anak perusahaan Astra yang lain. Terus saya bingung ini yang mana ya? Ya udah, atau golden shake hand. Discuss sama bapaknya anak-anak, katanya udahlah kamu di rumah aja urusin anak-anak. Ya udah, akhirnya saya mikir-mikir. Sebenarnya kita masa depan saya udah selesai. Tapi masa depan anak-anak baru akan dimulai. Yeah. Kalau saya titipin mereka ke pembantu, mereka akan dididik oleh orang yang pendidikannya cuma segini. Tapi kalau saya yang mendidik anak saya mendidik mereka menjadi the next me, the next anak yang level kecerdasannya bisa aja lebih tinggi dari saya gitu. Jadi saya pikir-pikir, ya udahlah, saya putusin untuk berhenti bekerja. Saya percaya bahwa kalau saya melakukan yang terbaik untuk masa depan anak saya, rezeki itu nggak bakalan kemana. Saya tutup di sini, kalau memang udah rezeki pasti dibuka di lahannya bapaknya anak-anak. Jadi ya udah, akhirnya saya putusin untuk berhenti bekerja. Saya fokus mendampingi anak-anak saya. Kebetulan saya dititipin anak-anak yang spesial, Bang. Jadi anak saya yang pertama itu mild autism, yang kedua high functioning autism with epilepsy, yang ketiga food intolerance. Jadi dari yang pertama, yang pertama itu dia sebenarnya apa ya? Jadi
over anxiety, ketakutan berlebihan. Jadi dia lebih banyak cenderung tertutup, ketemu orang bisa muntah, buang air di saat yang bersamaan. Pokoknya ketakutan gitu, sampai harus minum obat gitu. Nah, tapi dari sinilah saya terbentuk menjadi perempuan yang peka mendengar yang tidak terucapkan. Anak saya yang kedua, autism, epilepsi, tapi dari dialah ini perjuangan membesarkan anak autis itu, wow, dia sebentar-sebentar cenderung mencelakai dirinya sendiri, Bang. Jadi benar-benar anak ini membentuk saya jadi perempuan yang kuat dan gak gampang nyerah. Karena kalau bukan saya, siapa lagi yang bisa nolongin dia? Jadi dia kemudian yang membuat saya benar-benar jatuh bangun lah ibaratnya. Jadi orang tua itu gak gampang mental ya. Mental saya kebentuk banget dari anak yang kedua. Nah yang ketiga, saya kuliah nutrisi jadinya. Karena anak ini alergi semua jenis makanan kecuali nasi dan kentang. Jadi saya provokasi eliminasi. Saya punya food diary tebal Bible. Jadi setiap makanan yang dia alergi, saya catat, saya coret reaksinya apa, baru saya kasih lagi sebulan kemudian. Seperti itu. Jadi semua mulai dari spices, bumbu-bumbu masakan dia bawang putih aja nggak bisa, bawang merah nggak bisa, semuanya nggak bisa. Terus brokoli nggak bisa, tomat nggak bisa. Jadi itu provokasi sedikit-sedikit, jumlahnya sedikit, dalam jangka waktu yang panjang. Lama-lama jumlahnya dibanyakin, waktunya dipendekin. Jadi saya melatih tubuhnya untuk beradaptasi dengan makanan itu. Karena biar bagaimanapun, kalau kayak imunisasi kan, kayak imunisasi vaksin itu kita berikan lama-lama, tubuh membentuk kekebalan. Tubuhnya dia juga akhirnya kebal. Setelah umur 4,5 tahun, dia tidak lagi alergi, semuanya dimakan, kecuali temennya. Jadi ya gitu, sekarang anak-anak ini kemudian saya berpikir, kenapa ya Tuhan kasih saya anak-anak spesial ini ya. Dan saya sampai ke titik percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Tuhan tidak pernah membuat kita mengalami banyak masalah kalau Tuhan tidak punya rencana tersendiri. Iya. Dan akhirnya saya merasa bahwa oke, saya dititipin anak-anak ini supaya saya belajar menghapus air mata saya dulu sebelum saya menghapus air mata orang lain. Pasti ada niat baik Tuhan di balik semua yang terjadi dalam hidup saya. Jadi ini sekolah kehidupan buat saya. Saya sudah siap, saatnya saya jadi orang yang berdampak buat orang lain yang punya masalah seperti ketiga anak saya. That's the reason. Padahal sebenarnya tadi kan alasannya untuk berhenti bekerja itu sebenarnya bukan itu kan? Bukan. Ternyata mungkin ada permasalahan di dalam pekerjaan karena Tuhan mau kasih ini pekerjaan berikutmu. Padahal saya berhenti karena saya pengen uangnya. Golden second-nya gitu. Tapi ya sekarang tuh saya benar-benar ngerasa kayak setelah ibu saya meninggal, ibu saya kan kanker cuci darah 2 hari sekali. Dialah yang kemudian membuat saya bikin organisasi besar Blood for Life itu. Nah, tapi waktu ibu saya meninggal, saya sadar bahwa kita nggak bawa apapun yang kita kejar di dunia ini. Semua yang kita kejar ini pada akhirnya kita tinggalin semua. Kita pun datang nggak bawa apa-apa. Jadi yang kita bawa hanya amal dan perbuatan baik. Waktu itu saya mikir-mikir, apa yang bisa bikin Tuhan bangga pernah menciptakan saya? Kayaknya belum ada deh. Karena saya hidup buat diri saya sendiri waktu itu sama keluarga. So akhirnya saya memutuskan bahwa sisa hidup saya yang saya nggak tahu berapa tahun lagi saya masih hidup. Tapi saya mau sisa hidup saya itu saya pakai untuk berdampak, bermanfaat buat orang lain, bisa memberikan harapan baru bagi orang-orang yang mungkin hampir kehilangan harapan. Jadi kalau saya tuh cuma mikir, ya pokoknya pikiran saya, I live a life as if tomorrow I will die. Saya hidup seperti seolah-olah besok itu saya pasti udah nggak ada gitu. Jadi kalau besok pagi saya masih ada, setiap pagi saya bangun, saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan saya masih bernafas hari ini, berarti saya masih dikasih 1 hari lagi kesempatan untuk membuat hidup saya hari ini berharga. Jadi saya minta Tuhan mau kemana, pakai saya hari ini. Bisa nolongin banyak orang.
menyerahkan diri gitu Iya, ya. iya. Nah, ini Kak, sebelum kita lanjut dengan berdampak topik yang berikutnya, saya penasaran, Iya. Kak Valen ini punya sosok inspirasi atau tokoh yang menginspirasi nggak hingga Kak Valen punya Iya. dedikasi seperti ini? Dulu waktu Sosok saya tokoh. kecil, mungkin bukan kecil, SMA kali ya. Saya lihat foto Bunda Mother Teresa Ah, lagi gendong orang kurus banget gitu. Duh, saya langsung Tuhan, gila indah banget, kayak indah banget. Kalau saya bisa punya hati 1/10.000 aja dari hatinya Mother Teresa ini, saya pengen kan saya melihat Mother Teresa tuh seperti Bunda Maria yang lagi gendong Yesus yang udah dibunuh orang, udah mati di kayu salib, udah berdarah-darah, udah dicambuk dan Itu sebagainya. Foto doang gitu. Tapi itu saya Iya. shaking badan saya tuh. Jadi setiap kali saya berdoa, kalau saya mikirin masa depan saya, yang saya bayangkan kayak si Mother Teresa lagi gendong orang miskin yang tinggal tulang itu gitu. Itu yang saya pengen gitu. One day saya pengen 1/10.000 aja saya punya hati seperti itu. Duh, bahagia banget. Itu inspirasi banget sih itu. Iya, Mother Teresa itu kalau nggak salah dia satu-satunya orang yang masih hidup tapi sudah diangkat menjadi santa gitu ya. Oh ya? Yang Oh ya? jadi orang suci kan biasanya kan udah Iya, meninggal iya, baru dikenang iya, gitu. iya, Nah, itu iya, saking iya. Saking orang dia luar biasa, iya. salutnya gitu. Di masa Iya, hidupnya makanya juga saya udah bilang, aduh 1/10.000 aja. Saya punya hati seperti beliau, itu kita doakan amin. dan kita support karena kita juga perlu banyak orang seperti itu, seperti Kak Valen. Nah, jadi menurut Kak Valen itu sebenarnya berdampak itu apa sih Kak? Dari tadi kan hampir semua di hidupnya kok muncul ke arah sana gitu. Iya ya. Kalau saya cuma mikir gini, saya nggak pernah mikir harus berdampak. Pokoknya, at least ketika saya hadir, saya bisa membawa senyum di wajah orang yang sedang menangis. Itu buat saya udah berdampak. Nggak harus yang besar gitu. Ketika dia lelah, nih ada teman kita lagi duduk, dia nangis. Saya nggak tega. Saya paling nggak. Kalau ada orang nangis, misalnya saya lagi makan nih. Kayak kemarin saya ke Jogja kalau nggak salah. Saya lagi makan, tiba-tiba ada orang dipapah. Dipapah, muntah, terus dipapah. Saya lihat, loh, kok nggak ada yang ngikutin? Ini yang mapah dia tuh orang restoran semua. Kok nggak ada yang ngikutin? Akhirnya saya tinggalin makanan saya. Saya datang, saya samperin. Mbak sendirian? Iya sendirian. Mbak kenapa? Gitu. Jadi saya udah lupa, saya lupa makanan saya urusin. Dan ternyata habis ngobrol lama, loh, ternyata dia lagi sedih. Nah, itu yang frekuensinya itu saya bisa ngerasain banget gitu. Dengan saya datang, saya mungkin nggak bisa menyelesaikan masalah dia, tapi at least pelukan hangat dari seseorang yang bahkan tidak dia kenal sekalipun, itu bisa jadi energi yang luar biasa buat dia untuk melangkah lagi, apapun masalahnya gitu. Jadi berdampak itu nggak harus besar, wah gitu. A simple thing gitu, karena semua yang besar itu dimulai dari langkah kecil. Langkah kecil kita peka sama semua orang di sekeliling kita. Nggak harus yang bikin organisasi besar itu berdampak, bikin baksos berdampak. Nggak harus menurut saya ya. Setiap hari ya. Sesimpel kita peka sama orang yang mungkin lagi belum makan, kelaparan. Dulu waktu pandemi, kan banyak sekali tuh orang nggak donasi ke RHI, nggak ada yang pokoknya berkurang karena orang fokus di ada yang meninggal lah, survive dulu kan. Nah, tapi kita di gudang masih punya banyak beras, masih punya susu, masih punya apa. Terus saya bilang sama tim saya, guys, kita nggak boleh makan kenyang kalau tetangga kita kelaparan. Yuk, apa yang kita punya sekarang, bagiin. Gak usah takut kekurangan. Padahal donasi kan berkurang. Iya, berkurang. Kita malah ikut bagiin. Berdonasi. Dan believe it or not, tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan kami ada orang donasi 1 truk, 1 ton beras. Bukan orang, cabang Bandung didonasi 1 ton beras sama Kang Emil. Karena Kang Emil
kan saya dan Kang Emil ini sama-sama penerima Google Chrome Hero Oh, tahun pas 2011. jadi wali kota itu ya? Iya, 2011. Waktu dia jadi wali kota, saya lagi run for charity di Bandung. Pas saya lagi di pinggir jalan, saya panggil, Kang Emil. Loh Kang Emil ingat saya. Mbak Sili, dia manggilnya Mbak Sili. Mbak Sili, masih di Blatorep? Masih. Tapi saya sekarang lagi bikin rumah singgah Kang di sini. Ada di apa namanya, Sukagali. Oh, rumah singgah buat apa? Buat anak-anak sakit. Dia panggil ajudannya. Nih, kirimin beras 1 ton. Kirimin beras 1 ton. Jadi kayak gitu-gitu. Ketika kita berbuat baik, nggak usah mikir. Nggak usah mikir kita bakalan kekurangan. Kita nggak akan pernah kekurangan ketika kita berbuat baik. Gitu. Oke, saya mau penasaran nih ngegali lagi. Apa namanya, titik balik yang membuat Kak Valen kayak menyerahkan dirinya untuk berdampak atau untuk bermanfaat buat kehidupan. Tadi kan saya mention ada 2 tuh, yang masalah anak juga. Tuhan titipkan anak yang anak-anak berkebutuhan spesial, khusus, dan juga ibu orang tua. Mungkin bisa yang paling titik baliknya sebenarnya yang paling bikin saya benar-benar totally berhenti bekerja itu waktu ibu saya meninggal itu memang. Karena kalau waktu anak-anak 2011 ya. 2011. Kan saya udah bikin Blood for Life waktu itu. Terus titik baliknya saya 2010 dapat kerjaan lagi karena kan saya membesarkan anak-anak sudah selesai nih. Saya merasa saya harus mengaktualisasikan ilmu yang saya punya untuk di marketplace. Saya juga butuh duit juga kan. Perempuan kan pastilah mau dandan. Jadi akhirnya dan kebetulan ada peluang saya kerja lagi. But di tengah jalan tiba-tiba ada bapak-bapak telepon. Saya lagi meeting dengan regional dari Kanada. Jadi saya nggak angkat teleponnya. Berkali-kali. Udah kerja nih, saya lagi kerja. Terus ditelepon berkali-kali. Terus saya ngerasa saya nggak kenal nomor ini kan, jadi saya diemin aja. Habis itu dia SMS gitu. Ibu saya butuh darah B. Ada nggak darah buat ibu saya? Ibu saya kanker gitu. Tapi karena saya ngerasa saya harus meeting dulu, ini bukan urusan saya lagi, saya juga harus hidup gitu kan. Jadi saya sibuk. Selesai saya pulang nih, on the way pulang, kok saya hatinya nggak damai sejahtera ya. Tadi WhatsApp-nya apa ya gitu. Pas saya lihat loh, oh ibunya sakit gitu kan. Udah, saya telepon. Halo Pak, waktu itu BBM bukan WhatsApp, BBM. Saya telepon, Pak gimana? Masih butuh darah nggak? Oh, nggak usah. Terlambat, ibu saya udah meninggal katanya. Oh enggak, dia nggak meninggal. Ibu saya udah mati, dia ngomong gitu. Saking keselnya kali ya. Karena saya ditelepon 24 kali kayaknya waktu itu. Lama banget. Oh nggak usah. Ibu saya udah meninggal. Ibu saya udah mati. Tutup teleponnya. Wah, saya kayak ditikam rasanya. Waduh. Buat apa saya bikin organisasi kalau ternyata saya cuma bikin orang mati? Karena dia mengharapkan saya kan. Kalau mungkin waktunya dia pakai buat cari darah di tempat lain, mungkin aja dia bisa dapet. Tapi waktunya habis buat nelpon saya, ngubungin saya, berharap sama saya gitu. Duh, saya tertekan banget. Dan dalam waktu 2 bulan kemudian, ibu saya meninggal. Ibu saya nggak ada babi bu, nggak ada aba-aba, cuman muntah sebentar, tiba-tiba meninggal. Padahal saya tuh udah janji sama mama saya, Ma pokoknya nanti hari Sabtu saya datang. Mama saya meninggalnya Kamis. Wah itu saya emosi, marah luar biasa. Di Makassar ya? Di Makassar. Saya bilang, Tuhan kenapa mesti ambil ibu saya gitu. Tapi di saat saya pulang, semua orang kan mama saya tuh divonis kanker. Harusnya 8 bulan doang bertahan. Tetapi karena dia merasa sudah hampir meninggal, dia membaktikan seluruh hidupnya melayani semua orang sakit. Di gereja dia baktikan setiap hari yang dia punya untuk melayani di gereja, walaupun dia udah gemeteran dan amazingly dia bisa bertahan sampai 8 tahun.
Jadi setelah 8 Melakukan tahun, hal itu ya. iya dia melakukan ini. Selama 8 tahun ini dia meninggalkan jejak yang luar biasa indah. Semua orang naik menceritakan betapa baiknya beliau. I was like, oh my God, this is the way I want to be remembered. Ketika saya mati nanti, saya pengen orang lain mengenang saya seperti ini gitu. Jangan nanti gue mati nggak ada yang menangis, nggak ada yang menceritakan betapa baiknya gue karena gue sibuk sama diri gue sendiri. Aku nggak mau kayak begitu. Itu bukan hidup yang Tuhan mau ketika saya diciptakan dulu. Setiap orang kan pasti ada tujuan penciptaannya. Terus aku mulai duduk diam di kaki Tuhan. Aku tanya Tuhan, aku nggak tahu Tuhan menciptakan saya maksudnya untuk apa ya? Saya mau menjalani tujuan penciptaan saya Tuhan. Saya nggak mau sekedar hidup di dunia ini seneng-seneng doang gitu. Karena bukan itu pasti tujuan penciptaan saya. Udah saya berkali-kali sampai doa puasa dan saya menemukan bahwa Tuhan menitipkan anak-anak spesial dalam hidup saya. Karena Tuhan mau pakai saya untuk mereka. Akhirnya saya berhenti bekerja. Saya bilang Tuhan, saya angkat tangan, saya serahkan seluruh hidup saya sama Tuhan. Saya percaya ketika hidup saya serahkan, saya nggak akan kekurangan. Nah, Tuhan punya segalanya di dunia ini. Kita hanya butuh untuk surrender, gitu. Ya udah, di titik itulah saya memutuskan untuk apapun mau buat orang. Saya tapi nggak tahu mau ngapain waktu itu ya. Apakah buat orang jompo, apakah buat orang susah di jalan, jadi semuanya saya kerjain. Saya jalan, orang di jalan saya kasih makan, saya ke rumah sakit, saya bacain buku cerita orang-orang yang saya nggak kenal. Iya, begitu, bener-bener random banget. Bener-bener random. Saya waktu itu udah kerja di logistik company itu kan. Waktu ibu saya meninggal, saya memutuskan berhenti bekerja. Bos saya bilang gini, gaji kamu kurang. Karena bos saya nggak mau ngelepasin orang yang workaholic kayak gini kan. Gaji kamu kurang, saya naikin gaji kamu. Customer kita, Fonterra dari Kanada juga. If you change your manager, I will stop this contract. Waduh gitu. Jadi kayak, terus akhirnya aku datang ke mereka, aku ceritain bahwa kita punya tim yang bagus sekarang. Saya sudah membangun tim, jadi you have to believe that this team, karena sebelum saya udah 5 manajer yang di-cut, dia nggak suka. Orang Kanada gitu kan, kalau nggak suka cut, saya nggak mau kerja sama dia, saya nggak mau kerja sama dia. Terakhir saya nggak mau kerja sama kalian kalau kalian putus kerja sama Valencia. Jadi kayak oke, tapi dia udah lihat ritme kerja tim saya tuh semuanya udah bagus, jadi akhirnya oke, mereka lanjut. Nah, singkat cerita, saya berhenti bekerja. Saya nggak tahu mau ngapain ya. Jadi pesangon yang saya terima, saya tetap dikasih pesangon, untungnya baik, bos saya baik banget. Saya pakailah ke rumah sakit, bacain buku cerita. Terus saya ajarin anak saya setiap hari Jumat kita berbagi nasi, kita bagiin ke anak-anak jalanan, orang-orang tukang sapu dan sebagainya. Random aja, nggak tahu mau ngapain, gitu. Sampai akhirnya saya kok ngerasa, oh my God. Ketika saya ke rumah sakit, ada ibu yang, Pak punya duit nggak kalau 5.000? Ada ya, beli aja ini, kasih minta sayurnya yang banyak gitu. Nasi sama sayur sama tempe, mereka makan berdua. Gosh, ini nggak bisa dibiarin kayak gini, saya nggak mau kayak gini. Saya pulang, saya berdoa, Tuhan pakai saya untuk bisa jadi saluran berkat buat mereka. Udah saya mulai ngetik di Twitter. Jadi Twitter saya ini kayak platform yang saya pakai untuk menjembatani orang baik di luar sana ke orang-orang yang ada di rumah sakit. Begitu seterusnya sampai akhirnya terbentuklah organisasi pertama tuh yang dulu setelah Blood for Life, Three Little Angel dulu namanya. 3 malaikat kecil, karena kan terinspirasi dari 3 anak saya ini kan. Jadi I do it because saya udah lebih dulu diberkati dengan 3 anak-anak ini. Buat saya, kalau dulu pola pikir saya melihat mereka beban. Tapi setelah saya melewati proses itu, saya melihat they are blessings for me. Malaikat-malaikat tanpa sayap. Yang kemudian memberi saya sayap untuk bisa terbang lagi, nolongin lagi anak-anak yang lain. Jadi gitu. Akhirnya udah saya cerita-cerita dan banyak banget. Kayak semua orang, kakak kita mau kak, ayo kita bikin waktu itu namanya Little Magic in RSCM. Jadi kita bawa sedikit keajaiban ke RSCM. Dan tiba-tiba
Dona Agnesia, saya nggak kenal mereka kan. Siapalah saya, cuman ibu rumah tangga yang ngobrolin tomat tewa sama cabai keriting sama mbak saya di rumah. Tiba-tiba saya nge-tweet, guys, ada nggak yang mau bergabung? Kira-kira ada nggak ya artis yang mau bergabung untuk datang membawa kebahagiaan buat anak-anak di RSCM? Season Greetings ini bukan tentang agama, ini tentang bersyukur, tentang hidup. Jadi kita kumpulin donasi sampai 78 juta. Terus si Dona Agnesia tiba-tiba, ya oke gitu. Terus ngasih tahu si Darius. Darius akhirnya datang ikutan gabung sama kita ke RSCM. Itulah awal saya merasa optimis banget bahwa kalau kita berbuat baik, di luar sana banyak sekali orang yang pengen berbuat baik, tapi nggak tahu caranya gimana. Asal benar. Jadi saya mulai organisasi ini, saya laporan keuangan saya posting di sosial media. Di Twitter setiap ada donasi kita posting terus, dan saya tidak pernah mau pakai rekening saya karena saya nggak mau jadi batu sandungan one day ketika orang bilang, oh dia kan nggak kerja, dia dapat duitnya dari situ gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang ini udah ada Rumah Harapan, udah dapat semuanya, laporan keuangan selalu kita posting di website, sosial media supaya tidak ada keraguan buat orang-orang mau menitipkan amanahnya lewat Rumah Harapan Indonesia. Nah itulah yang menghasilkan Rumah Harapan Indonesia. Iya, akhirnya dari Three Little Angel masih ada tuh Three Little Angel terus ada kebakaran di Ben Hill. Saya kalau bilang katanya mereka butuh ini, aduh saya nggak bisa kayak gitu. Akhirnya saya turun pakai itu panas-panasan kaki, kan apinya masih nyala. Saya keliling, terus ini benar-benar habis semua orang. Terus akhirnya saya bikin konten video, terus saya tanya, Pak, kalau saya mau bikin posko bantuan di sini bisa nggak? Bisa, tapi sewa tenda 3 juta karena listriknya kita pasang. Duh, saya baru mau mulai suruh bayar kan, nggak punya duit saya. Orang saya udah berhenti kerja. Tapi pikir saya, udah nggak apa-apa. Kita harus selalu mulai dari apa yang kita punya kan. Sedikit yang saya punya, insya Allah jadi besar gitu. Udah bayar tenda, bayar ini sama temen-temen gabungan gitu. Kumpulin duit bareng-bareng kita bayar. Dilala kalau saya bilang, guys mereka butuh Indomie, datang Indomie berdus-dus sampai kita berlebihan semuanya. Terus butuh kereta sorong, datang truk-truk kereta sorong sampai 25 kalau nggak salah itu kereta sorong. Jadi semua keluarga punya kereta sorong untuk ngangkut barang-barangnya. Kayak gitu-gitulah. Nah, setiap ada kegiatan saya selalu berusaha untuk hadir karena saya nggak mau kata orang. Sampai akhirnya kemudian saya kelelahan sendiri. Karena ada Three Little Angel, ada BFL Action yang turun ke lapangan. Terus ada Little Step, ngumpulin sepatu untuk anak-anak. Terus ada lagi Action for Hope. Action for Hope ini gabungan 15 organisasi untuk bikin konser amal buat Aceh, waktu itu Aceh, Ambon sama Manado. Kan korban lagi banyak-banyaknya bencana waktu itu kan. Jadi kita bikin konser amal di Rolling Stone Cafe, masih ada Glenn Fredly waktu itu. Beliau juga ikutan nyanyi. Tapi kemudian terkumpul banyak banget kan. Saya abis acara itu kelelahan banget. Drain juga lama-lama. Akhirnya temanku ngomong gini, udah lu nggak boleh kayak gini, kalau nggak lu mati. Karena terlalu banyak yang dikerjain kan. Akhirnya saya mulai fokus bikin 2 aja. Yang action di lapangan ini BFL, Blood for Life. Lebih ke menjembatani orang, itu kan nggak butuh duit kan. Jadi menjembatani orang, sama kita baru butuh duit kalau misalnya kita turun ke lapangan kalau ada bencana. Yang satunya lagi yang Little Step lah, apalah kita gabungin di Rumah Harapan. Jadi sekarang ada 2 kaki, Blood for Life dan Rumah Harapan Indonesia, di bawah payungnya Yayasan Valencia Care Foundation. Blood for Life juga di dalam yayasan juga ya? juga ya? Iya, sekarang gitu. Seru banget ya ceritanya. Nah, ini biar terus naik.
saya yakin, walaupun pasti Kak Valen menjalankannya itu dengan bahagia karena memang itu passionnya gitu kan. Tapi mungkin ada titik-titik kayak kita hampir menyerah atau titik-titik hampir kita putus asa dalam menjalankan itu. Itu dia, Bang. Kadang-kadang apa ya? Ini seringkali kita karena terlalu baik suka dimanfaatin orang. Nah, beberapa kali itu saya sering banget dimanfaatin kebaikannya sama orang. Dan itu tuh bounce back-nya lagi untuk ngerasa, oke, saya harus menerima kenyataan bahwa saya udah dimanfaatin orang tuh kadang nggak mudah gitu. Karena kan kita butuh waktu lagi untuk kayak sesimpel misalnya uang yang saya kumpulin buat bapak saya. Bapak saya kan sakit-sakitan. Ibu saya udah meninggal. Boleh sambil minum jus, Kak? Ibu saya udah meninggal, bapak saya sakit-sakitan dan udah lupa. Jadi kita nggak tahu tabungannya ada apa enggak gitu. Sehingga saya pikir daripada saya jadi orang tua saya jadi beban gitu, saya nabung dari setiap kerjaan saya, ambasador, endorsan, kan ada duitnya tuh. Saya selalu sisihin buat bapak saya, selalu sisihin buat sosial dulu, baru saya pakai. Saya nggak pernah saya pakai dulu, sisanya baru saya sisihin. Enggak, saya nggak mau begitu. Saya nggak mau bapak saya dapat sisa-sisa. Jadi saya selalu utamakan bapak saya dulu, saya utamakan sosial dulu, baru saya pakai. Saya masih bisa makan aja dah, alhamdulillah gitu. Tapi ada satu titik, tiba-tiba ATM saya tuh kan emang saya bodor ya, lupa saya taruh di mana, ATM saya diambil, akhirnya dipakai lah. Total semua habis sekitar 111 juta. Sama? 111 juta. Ya, sama siapa? I don't know. Tapi itu tiba-tiba, saya kan tadinya mikir siapa ya, tapi kan nggak mungkin orang lain kan. Iya, kalau udah ATM itu udah. Akhirnya ada yang email saya, dan dia bilang bahwa dia lagi butuh duit. Jadi dia ambil ATM saya untuk membebaskan saudaranya dari penjara lah, apalah inilah. Dan dia bilang keluarganya lagi jual tanah, nanti kalau udah laku dia akan ganti. Udah saya pikir, udah sedih banget. Karena ini, tapi untungnya Tuhan baik, bapak saya saya lagi butuh duit itu kan, hilang, bapak saya meninggal. Jadi udah duit yang saya kumpulin buat berobat udah nggak perlu lagi kan, kecuali beli kerbau. Iya, karena Toraja ya. Orang Toraja. Iya. Untungnya ya Tuhan baik. Jadi saya pikir ya udah saya harus ikhlas, saya harus melepaskan pengampunan. Cuman kejadian seperti itu tuh nggak terjadi sekali doang, berkali-kali. Dan saya tuh ngerasa kayak, kenapa ya gue kayak gini ya? Kadang-kadang saya merasa, apa saya harus jadi orang jahat? Tapi saya udah, sia-sia deh kalau. Tapi pada akhirnya balik lagi saya sadar, semua itu pelajaran buat saya. Saya harus belajar ikhlas, betul-betul. Jadi kayak mungkin di hidup saya ini masih ada yang kurang ikhlas, yang Tuhan tidak berkenan. Jadi saya harus dikikis dulu, diamplas lagi supaya saya lebih lagi sabar, lebih lagi ikhlas, lebih lagi sadar bahwa semua yang kita punya itu hanya titipan Tuhan. Kalau diambil ya udah, kan masih bernafas, masih bisa nyari lagi. Ya udahlah, ikhlasin aja. Jangan sampai hal-hal negatif yang dilakukan orang lain merusak kebahagiaan kita, mencuri damai sejahtera kita, nggak boleh. Materi itu nggak boleh mencuri damai sejahtera kita. Damai sejahtera kita tuh hadir dari senyum anak-anak, dari kebahagiaan orang yang tiba-tiba ketemu saya tuh ya udah pernah hampir menyerah. Bulat nih gue tutup aja deh, gue stres. Sekian banyak ya, capek gitu. Orang juga gitu. Tiba-tiba di bandara ada ibu-ibu datang peluk saya, nangis. Terus dia bilangin,
Kak, terima kasih ya karena kehadiran Blood for Life sekarang suami saya udah sembuh. Wah, tadinya gue mau berhenti, baru mau ditutup. Tahu-tahu gitu. Saya juga pernah talk show di mana saya lupa ya. Saya masih punya videonya kalau yang itu. Saya lagi talk show, udah selesai talk show, ibu itu datang nyamperin saya, langsung meluk sambil mewek, nangis kenceng banget. Gitu. Kenapa ibu? Suami saya kemarin mau operasi jantung, saya udah takut. Kalau suami saya meninggal, anak-anak gimana sekolahnya dan sebagainya. Sekarang suami saya akhirnya bisa dapat darah dan bisa dioperasi. Dan sekarang anak-anak saya bisa sekolah lagi. Aduh, saya ngebayangin, aduh gila bahagianya. Saya bisa melanjutkan cita-cita anaknya. Cuman dari hal kecil yang saya lakukan dengan nge-tweet doang gitu. Simple thing yang kita lakukan kadang-kadang kita nggak sadar itu berdampak besar ternyata buat orang lain gitu. Tapi aku juga ada ini ya, insight terkait dengan kadang-kadang kita melakukan perbuatan baik itu kayak kesal gitu kan. Iya. Kayaknya nggak ada guna. Apalagi kalau kita ngelihat misalnya orang yang nggak perlu mikirin begitu, kayaknya lebih happy. Iya loh, iya. Sementara kita yang setengah mati, pontang-panting kok kayaknya. Aku dapat insight ini Kak. Aku pernah baca buku judulnya Give and Take gitu. Iya. Nah itu pas di halaman awal tuh disebutkan si penulisnya ini melakukan survei ke ribuan orang gitu. Nah orang-orang sukses dan yang tidak sukses. Nah datanya itu yang pertama 10% orang gagal, orang yang sukses itu adalah orang baik. Jadi saya langsung kesal. Jadi 10% orang level grade paling bawah itu orang-orang baik. Iya. Duh, berarti nggak ada gunanya dong orang baik gitu. Nah untungnya dilanjutkan lagi. Iya. Nah, 10% orang teratas juga itu orang baik. Orang baik, ya. Nah 80% yang di tengah-tengah ini adalah orang yang transaksional. Iya. Jadi melakukan perbuatan baik itu juga di situ diajarkan bahwa kita perlu kayak ini Kak Valen udah bikin yayasan, bikin sistem. Jadi supaya yang bawah ini orang baik yang jadi pecundang ini karena dia konyol. Dia bisa naik. Ya, dia hanya dimanfaatkan dia berbuat baik tanpa menganalisa misalnya udah ditipu orang masih aja terus dilakukan ke situ gitu. Orangnya udah penipu masih aja dibaikin. Nah, itu yang 10% yang di atas ini dia bisa melihat perbuatan baik itu ke sasaran yang tepat. Nah, sementara kan kalau sebaliknya tadi kan kalau toh orang baik itu hanya dimanfaatkan, mending kita transaksional aja. Iya. Kadang-kadang begitu ya. Iya, kita dapat apa baru kita berikan. Tapi pada akhirnya it's our calling ya. Yes. Kalau saya tuh pada akhirnya yang lebih kuat adalah panggilan hati. Jadi ya udah, cuma mikirnya gini, kadang-kadang kalau udah sedih, udah kesel, udah marah, saya selalu berpikir hidup kita ini kan kayak buku ya. Hari tanggal lahir kita tuh halaman depannya, tanggal kematian kita di halaman belakang. Selalu ada lembaran baru. Walaupun hari ini buruk banget nih isinya buku kita ini, tapi selalu ada lembaran baru untuk kita tulis lagi yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi kita ketemu orang baru dan sebagainya. Karena saya ngerasa kayak ya karena hidup kita ini buku yang kita tulis, one day ketika kita meninggal, buku inilah yang kita tinggalin yang akan orang baca one day. Saya nggak mau meninggalkan buku yang isinya komplainan. Gue sebel banget nih, isinya cuma komplainan aja. Jadi ya udah gitu, selalu begitu. Saya selalu ingat bahwa saya harus menulis seperti apa saya pengen dibaca, hidup saya dibaca orang nanti. Anak-anak saya akan mengikuti setiap apa yang saya tuliskan di buku ini gitu. Jadi ya udah, saya jalanin hidup lebih ringan jadinya. Hari kesel, abis itu hilang. Jangan pernah lelah berbuat baik gitu ya kan? Iya. Mau nanya lagi. Apa pengalaman unik atau peristiwa unik yang pernah dialami dalam kegiatan berdampaknya Kak Valen? Banyak sih, banyak banget. Aku tahu juga banyak. Banyak banget. Nah, ini salah satu nih, yang sampai sekarang ini selalu jadi cerita yang saya ceritakan ke semua orang.
ada satu anak di tempat kita, sebut saja Mawar. Sebut saja Mawar karena kasihan dia disebut-sebut terus ya. Anak ini tuh kanker tulang. Seluruh tubuhnya tuh udah paralyzed dari sini sampai bawah. Saya mendampingi dia waktu kita masih bikin komunitas Three Little Angel. And then karena itu cuman kita kasih support beras, support uang saku, transport dan sebagainya kalau ke rumah sakit. Jadi dia tetap tinggal di rumahnya di Grogol. Di Grogol itu rumah kontrakannya kecil, banjir terus dan tikusnya segede-gede kucing. Sementara dia kan udah paralyzed, mati rasa dari sini sampai bawah. Jadi every day badannya dimakan tikus. Karena kan dia bolong di sini kan, kanker tulang. Jadi di pantatnya itu ada bolong sehingga dia mengeluarkan bau. Nah tikus ini demen banget kan. Jadi setiap hari dimakan tikus, badannya dimakan tikus. Dia ikat badannya pakai sarung sekalipun. Tikusnya makanin sarungnya, masuk ke dalam, makanin pusernya. Jadi waktu saya diteleponin, Kak, tolongin Kak, ini anak kasihan nih, udah setengah hidup, setengah mati gitu. Sementara tubuhnya yang mati ini sering digerogotin tikus. Saya bilang, aduh gila, ini gimana caranya? Ini Rumah Harapan belum selesai waktu itu, tapi itu yang kemudian membuat saya semangat banget. Cari bantuan ke sana kemari, tolongin ya, bantuin saya persiapin rumah ini karena saya butuh buat nolongin anak sakit. Nah, singkat cerita, rumah ini selesai di Desember tanggal 1. November 31 sudah ready. Jadi anak pertama ini, si Tias ini kami bawa tanggal 1 Desember. Makanya setiap tanggal 1 kami merayakan ulang tahun RHI. Saya bawa ke rumah dan itu kondisinya baunya luar biasa. Tapi kita ngerasa kalau kita yang kayak gitu gimana coba? Orang tuanya tidak bisa ikut karena dia punya bayi lagi, punya suami baru. Jadi anak ini benar-benar kita bawa sendiri. Kami yang rawat. Terus teman-teman pada ketakutan, Kak ini gimana ya Kak? Aduh kita nggak tahu kondisinya seperti apa kan? Kami bawalah ke rumah sakit. Nggak punya duit nih Bang. Sampai sana kita tanya, Dok ini gimana ya? Mau tahu, oh ini harus di PET scan katanya. Biayanya berapa? 10 juta PET scan. Mati duit dari mana kita nyicil. Ini rumah aja kita cicil 13 kali bayar baru lunas. Ini anak pula harus bayar 10 juta. Dari mana duitnya? Terus kita nge-tweet lagi. Ada nggak yang mau bantu bayarin? Oh ada yang mau bantu bayarin. Akhirnya kita PET scan. Hasil PET scan-nya keluar. Seluruh sel-sel kanker udah metastasis di seluruh tubuhnya. Jadi udah nggak ada lagi. Itu semua titik-titik merah. Dokter ngeliatnya, nggak usah di kemoterapi lah, kasihan. Kan kemoterapi kan makin membuat dia lemah kan. Karena melemahkan sel kanker, melemahkan tubuhnya juga. Senang-senangin aja lah, bawa senang-senang. Ini paling 8 bulan lagi bertahan. Hah? Mati? Kita harus mengantar anak ini ke kematian. Kita nggak tahu, nah bukan anak kita pula kan. Gimana caranya ya? Akhirnya saya pulang ke sana, saya bilang sama tim saya, guys, ini anak akan seperti pesawat yang pasti akan jatuh. Tugas kita mendaratkan pesawat ini dengan tenang. Kak, gimana caranya, Kak? Pada takut semua kan? Udahlah, nggak tahu. Saya juga nggak tahu karena kita bukan dokter. Kita bawa aja, kita bikin seneng-seneng aja. Kita bikin dia happy, bawa ke mall, bawa ke salon, bawa kemanapun yang dia suka. Makan, boleh makan apapun yang dia suka. Jadi dia nggak pernah makan KFC seneng banget. Makan yang enak-enak gitu. Nah, waktu dia datang berat badannya 14 kilo. Waktu mau meninggal, yang dokter bilang 8 bulan waktunya, udah 31 kilo. Aduh, nih anak bengkak-bengkak kali ya, jangan-jangan. Kita pikir, apa kita salah ya? Ayo tanya dokter dulu deh, supaya nanti kalau kita menemukan anak seperti ini lagi, kita bisa menghandle-nya dengan lebih benar. Kami bawa lagi lah ke dokter. Dok, boleh di PET scan lagi nggak? Kita takut nih, dok, kenapa ya badannya besar banget gitu. Terus dokter bilang, tapi saya lihat anaknya sehat, kok matanya bersinar dibanding sebelumnya tuh kayak udah nggak ada cahaya kan. Ya coba aja dok, ya udah. Tapi 10 juta, gimana ya? Ya udah nggak apa-apa dok, kita cari donatur lagi, akhirnya dibayar lagi. Singkat cerita, kita bayar dan PET scan, begitu selesai PET scan dokternya kaget luar biasa. Dokter nanya, kalian apain anak ini? Nggak diapa-apain dok, emang kenapa? Lihat aja sendiri. Pas kita lihat seluruh sel-sel kankernya bersih sama sekali. Nggak ada satupun sel-sel kanker di tubuhnya.
kaget banget kan, kayak kita lah kasih obat, nggak di kemo, nggak di apa. Ini bener-bener sel-sel kankernya bersih sama sekali. Jadi yang kita baca di Alkitab bahwa hati yang gembira, obat yang paling mujarab tuh bener-bener terjadi gitu. Akhirnya pulang kita kasih tahu, terus anak ini sampai kaget, masa sih Kak? Dia kan nggak mau diamputasi karena dia pikir dia pengen meninggal utuh ketemu Tuhan. Tapi karena begitu dia tahu bahwa dia sembuh, dia akhirnya bilang, oke, aku mau diamputasi. Akhirnya mau diamputasi. Dan sekarang singkat cerita usianya sudah 20 tahun. Dan sudah sehat, kedua kakinya sudah diamputasi dan sudah mulai les bahasa Inggris karena dia pengen jadi guru bahasa Inggris. Itu satu cerita yang kemudian menginspirasi saya, ngerasa bahkan ketika dokter bilang udah nggak ada harapan, masih ada harapan. Bahkan ketika tinggal 1% pun tetap ada harapan. Dan saya melihat anak-anak yang datang ke Rumah Harapan Indonesia, ada yang datang dengan matanya udah keluar darah, telinga darah, gusi darah, pokoknya semua udah darah-darah, sampai kencingnya pun berdarah. Tapi akhirnya bisa sembuh gitu. Kita bukan dokter, tapi kita percaya bahwa hati yang gembira itu obat yang mujarab. Kalau kita bikin mereka bahagia, insya Allah tubuhnya akan mereaksi semua pengobatan itu dengan jauh lebih baik sehingga speedy recovery gitu. Dan sekarang selain hati yang gembira, sudah ada nutrisi yang sehat yang diberikan oleh Izbua yang kemudian mensupport itu anak-anak di RHI, bro. Jadi ada anak yang tadinya udah nggak bisa kemo karena drop terus kan. Terus akhirnya dikasih yang dari sini jus Izbua sama buah-buahan kan suka dikirimin. Itu disendokin terus lama-lama begitu dicek darahnya udah bagus, jadi udah bisa dikemo lagi. Udah luar biasa lah pokoknya. Memang dari sisi mental itu harus kita bikin mereka bahagia. Dan nutrisi yang mereka konsumsi juga itu juga kombinasi yang sangat baik sehingga membuat anak-anak yang sakit ini jadi lebih mudah untuk bisa sembuh gitu. Keren banget. Ya. Ada lagi nggak Kak? Oh, udah banyak banget. Banyak banget kalau mau diceritain. Yang Blood for Life, kenapa akhirnya kami ada di 22 kota. Sebenarnya saya ngerasa kayak, apa sih ini gerakan Blood for Life? Sebenarnya saya nggak ketemu orangnya kan. Jadi I cannot feel gitu. Saya nggak bisa ngerasain nolongin orang. Saya nggak bisa ngerasain saya berdampak apa enggak sih. Saya kan pengennya mau berbuat sesuatu yang berdampak. Tapi kok kayaknya saya cuman konekin orang, retweet, saya menghubungkan orang, saya WhatsApp, nggak telepon karena cukup dengan WhatsApp mereka udah bertemu, mereka yang lanjut, jadi saya kayak nggak nolongin orang. Satu ketika ada orang yang butuh banget darah, umurnya 25 tahun, namanya Ana Maria kalau nggak salah, darahnya AB. Darah AB ini hanya 7% di total seluruh penduduk Indonesia. Nah, jadi orang cenderung yang darah AB itu cenderung disuruh jadi standby donor. Nah, tapi kalau si orang ini kebetulan lagi butuh dan tidak ada di remote area itu, nggak ada yang darahnya AB yang cocok, akhirnya dia harus nunggu kan. Nah, terus pada saat itu saya udah bikin Blood for Life. Kita baru ada 44 orang waktu itu. Terus tiba-tiba ada orang yang ngasih tahu, Kak, pamanku punya anak lagi mau operasi, darahnya AB, tolongin Kak, gimana caranya cari darah gitu. Terus aku mikir-mikir, ya udah, aku nge-tweet, aku bilang, guys, ini ada anak yang lagi butuh darah. Saat ini mungkin tangan kita yang berada di atas, but one day tangan kita yang akan berada di bawah sebagai orang yang membutuhkan. Jadi kalau sekarang ada kesempatan, grab it fast, yuk kita rame-rame bantuin, mumpung kita ada kesempatan, karena suatu saat ketika tangan kita berada di bawah, insya Allah ada jutaan tangan yang akan terulur buat kita. Itu hukum alam kayak gema. Kalau kamu bilang I love you, yang kembali I love you, I love you, I love you, I love you in multiply. Tapi kalau kamu bilang kamu jelek, yang balik jelek in multiply. Semua yang kita keluarkan akan kembali berpuluh-puluh kali lipat. Jadi kalau kita berbuat baik sekarang, percayalah nanti akan kembali gitu.
Jadi udah pada hari itu berkumpullah semua tuh orang-orang yang darahnya AB di rumah sakit Karolus, nungguin operasinya sampai selesai operasi, sampai mereka tuh bikin komunitas AB jadinya. Karena mereka Iya. ngerasa, oh iya Iya, ternyata minoritas susah ya. nih. Iya. Bikinlah komunitas AB, Kak, ini kami udah bikin komunitas darah AB gitu. Wah iya, oke. Pagi-pagi pada saat saya lagi saat teduh pagi-pagi, tiba-tiba saya di WhatsApp sama bapaknya. Bapaknya ngomong gini, Kak, terima kasih sudah bikin Blood for Life, karena Blood for Life ini sudah membawa keajaiban buat keluarga kami. Sekarang kita sudah bersaudara karena dalam tubuh anak saya sudah mengalir darah kalian. Gila itu, aku langsung nangis pagi itu. Aku bilang, Tuhan, saya pikir gerakan ini nggak ada artinya sama sekali. Ternyata itu simple thing yang saya kerjakan. Berarti sebuah nyawa buat orang lain. Dan ladang amal buat banyak orang. So, Tuhan, saya nggak mau berhenti. Saya nggak mau berhenti sampai kapanpun saya mau melakukan ini seumur hidup saya. Gitu. Keren banget ya. Juga kalau misalnya kita kasih makanan, mungkin itu hanya makanan gitu. Tapi kalau darah itu kita jadi saudara. Gitu. Jadi saudara. Dia di dalam tubuh anak saya sudah mengalir Iya. darah kalian. Wow. Mari kita minum dulu. Gak ada habisnya nih cerita sama Kak Valen. Oke. Jadi apa nih yang mau Kak Valen lakukan dalam hal berdampak ke depan? Kedepannya sih ya, saya pengen banget. Sebenarnya saya punya banyak mimpi, namanya manusia. Ya. Tapi saya harus fokus karena memang tipikal saya ini nggak bisa diem. Cuman untungnya saya dikelilingi sama tim yang luar biasa baik yang memagari supaya saya ini nggak keluar jalur. Karena kalau nggak saya ini kayak kuda loncat ke sana kemari, ada aja yang pengen saya kerjain. So kemarin saya sempat mau bikin rumah aman buat perempuan korban KDRT, perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah. Udah hampir bayar itu, udah bayar DP rumahnya. Saya bersama teman mitra. Tapi kemudian kita berdua berpikir, aduh ini kasusnya berat. Kalau kita dituntut sama suaminya lah, inilah itulah, ini kan kasus KDRT itu bisa fight sama banyak orang ya. Belum lagi yang hamil di luar nikah, anak yang lahir ini tanggung jawab kita seumur hidup kalau nggak ada yang adopsi dan sebagainya. So oke, saya dikasih ada satu pengusaha yang kemudian mendonasikan rumahnya. Beliau ngomong sama saya, Kak, kamu nggak habis energinya nolongin orang. Cukuplah di sini. Fokus aja di sini. Indonesia nggak kurang banyak anak-anak yang mesti dibantu. Indonesia ini masih luas banget. Kita akan gandengan tangan dari sisi mereka. Jadi mereka tuh punya teman-teman sesama pengusaha bergabung menjadi satu. Mereka bikin namanya lingkaran satu hati. Yang akan mensupport setiap mimpi saya untuk bikin rumah singgah dimanapun di Indonesia. Gila kan? Jadi dia bilang asal kamu fokus, kita siap di belakang. Jadi kayak Tuhan negur saya, udah cukup lah. Gak usah jadi malaikat buat semua orang. Kita nggak harus jadi malaikat buat semua orang. Tapi ketika kita sudah memutuskan menolong seseorang, anak, we have to do it our best. Give our best. Udah totally di situ aja. Jadi fokus. Dan kalau kita fokus, Tuhan yang sediain semua toolsnya, semua source-nya yang siapin di belakang, sama teamwork, semua orang-orang yang loyal. Saya harus acungin jempol buat semua tim di Rumah Harapan dan Blood for Life. Mereka totally melayani anak-anak. Saya tuh cuman kompornya doang kan, yang manas-manasin engine-nya. Tapi engine bisa jalan terus itu karena teamwork-nya. Dan itu yang luar biasa. Jadi sekarang nih saya fokus untuk membuka cabang-cabang lagi di seluruh kota-kota besar di Indonesia supaya tidak ada anak-anak lagi yang tidak berobat. Karena kan BPJS ada, tapi BPJS tidak membayar makan, transportasi, penginapan dan sebagainya. Nggak ada. Rujukan dari daerah ke kota Iya. gitu ya.
Belum lagi kalau mereka meninggal, BPJS nggak bayarin biaya pemulangan jenazahnya. Nah di Rumah Harapan Indonesia seluruh kebutuhan mereka, sampai baju, sampai apapun semua kita penuhin. Karena nolongin orang nggak boleh Ya, setengah-setengah. itu saya saksikan banget itu, saya Iya, ngelihat yang RHI ini mah bukan ngebantu, iya, ini iya, apa iya. namanya, menghidupi, karena Menghidupi benar-benar mereka, iya, total. Karena kalau kita misalnya image-nya itu kan ngebantu ya ala kadarnya gitu iya, kan, yang iya, penting sebisanya gitu. iya. Tapi kalau saya lihat di RH itu, ini kayak hotel nih Iya, sebenarnya. rumahnya kayak hotel bintang 3. Orang tuanya kita persiapkan Iya. untuk bisa nanti kalau pulang mereka punya penghasilan. Jadi kita kasih skill, kita kasih keterampilan selama mereka di sana. Terus mental health-nya juga kita jaga. Jadi ada orang yang datang untuk ngasih apa namanya kayak konsultasi dan sebagainya. Sabtu malam kita selalu karaokean. Saya selalu Tarian ngajarin. gembira itu ya. Iya, saya selalu ngajarin mereka line dance karena butuh juga Iya, gerak kan iya, tidur iya, terus iya. kan. Jadi mereka nggak ada aktivitas olahraga, jadi saya datang ngajarin mereka line dance supaya mereka sehat juga. Terus sehat dari sisi jus, mereka iya. selalu dikirimin jus sekarang luar biasa banget. Jadi benar-benar 4 sehat 5 sempurna lah. Sama apa nama anak-anak ini juga yang menjadi kendala kita cuman itu pendidikan anak karena kan mereka tidak sekolah. Iya, iya, iya. Kita sempat bekerja sama sama guru-guru di ruang guru tapi cukup mahal juga biayanya. Sehingga sekarang ini kita sudah bikin organisasi namanya RHI Rangers. RHI Iya, iya. Rangers adalah organisasi relawan yang terstruktur, punya visi misi yang jelas, punya apa namanya kepengurusan struktur organisasi yang jelas, yang setiap tahun akan ada pergantian dan mereka ada jenjang karir di situ. Ya, seperti tadi saya bilang ada yang Rangers Pink, Rangers Blue, Rangers Orange, Rangers Red, sama terakhir Rangers Black. Kalau dia udah Rangers Black, udah 120 jam, berarti dia sudah die hardnya RHI. Harapannya adalah one day kan kita we are not gonna live forever in this world. Suatu saat kita pasti mati. Saya juga begitu. Saya akan menua dan mati. Tapi yang paling penting adalah saya mempersiapkan regenerasi untuk orang lain follow. Ya, jadi ada Supaya gerakannya terus berlanjut ada ya. pergantian. Culture-nya sudah kita bentuk. Struktur organisasi kita bentuk. Dan budaya apa namanya di RH ini kan kita benar-benar kredibilitasnya kita jaga banget. Bang, kita mengelola keuangan itu sangat apa ya, sangat ketat karena buat kita uang kalau udah berurusan dengan uang itu orang yang tadinya baik bisa jadi nggak baik. Saya sangat percaya sama tim saya. Tapi kita harus melakukan semua dengan benar kan, karena baik aja belum tentu benar. biar Tapi nggak konyol kalau tadi. kalau udah benar, insya Allah pasti baik. Jadi di cabang ini kami sistemnya kayak gini bang, kita kasih uang 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta. Setiap akhir minggu mereka harus bikin laporan keuangan, laporan pemakaian, sama bond dikirim. Nanti ada auditor, internal audit kita dari finance yang mengaudit apakah udah benar, ini belanjaannya beneran layak apa enggak. Kalau belanjaannya di luar nalar, itu juga dipertanyakan. Tapi siapa sih yang mau korupsi 3 juta dalam waktu 1 minggu? Dan laporan dari mereka ini pemakaiannya kadang-kadang cuma 1,5 juta 7 hari. Jadi kayak 1,5 juta. Nah, setelah di review nanti hari Seninnya ditransfer lagi sejumlah yang mereka keluarkan sehingga Petikas mereka kembali 3 juta. Kayak gitu. Jadi benar-benar ini ya terjaga sekali. Lalu setiap akhir tahun, setahun sekali kita bayar auditor eksternal untuk mengaudit semua baik secara organisasi maupun secara finance. Jadi memastikan bahwa ini yayasannya benar supaya organisasi luar kalau mau nitipin CSR sama kita itu boleh banget. Jadi ya ke depannya
insya Allah dengan sudah melakukan semuanya terstruktur, benar, ada organisasi volunteernya, mudah-mudahan ada yang support dari belakang untuk pembangunannya. Mudah-mudahan operationnya juga bisa kerjasama dengan CSR sehingga lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia yang bisa kita bantu, lebih banyak lagi anak-anak bisa melanjutkan masa depannya. Karena kita nggak pernah tahu, salah satu dari mereka bisa jadi pemimpin bangsa ini. Ya, termasuk Kak Valen jadi Menteri Sosial nih kayaknya harus. Kalau Menteri Sosial lebih banyak lagi. Enggak lah, saya nggak berani. Nggak berani. Kita doakan. Iya. Ini sebenarnya banyak banget ini yang harus masih diceritakan. Mungkin kita bikin sesi lagi Iya. nanti ada episode berdampak khusus Kak Valen nanti ya. Mungkin Kak Valen ada hal yang mau disampaikan buat pemirsa Kak terkait berdampak gitu. Ya itu tadi sebenarnya hidup kita ini kan sementara ya. Kita nggak akan hidup selamanya di dunia ini. One day kita semua pasti pulang. Dan setiap kita diciptakan ke dunia ini pasti punya tujuannya. So find the purpose of your life and make it meaningful. Mulai dari sekarang, mumpung kita masih mampu, mumpung kita masih diberi kesempatan, mulailah untuk berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan tidak harus mulai dengan hal yang besar, mulailah dengan langkah kecil. Karena semua yang besar itu dimulai dari a little step, langkah kecil dulu. Misalnya sesederhana peduli sama orang-orang di sekitar kita. Karena ketika kita membuat hidup kita berdampak, yang paling pertama bahagia bukan orang lain, tapi hati kita. Karena kita memberi makan hati nurani kita. Itu yang lebih berharga untuk kita hidupi sebagai manusia. Keren. Saya speechless. Saya nggak ada closing lagi. Itu udah penutupnya dan mudah-mudahan kita bisa ada episode selanjutnya. Dan kita doakan tadi RHI bisa segera hadir di kami kota, ya? sudah mau buka di Medan. Kebetulan kami dapat tanah 3.800 meter di sana, sama di Surabaya. Ya, dan akan ada di kota-kota besar lagi. Ya, amin. Apa tadi RHI Rangers? RHI Rangers ya. Oke, ini sebenarnya di sesi berdampak talk ini kita di akhir kita memberikan kesempatan buat narasumber untuk mendistribusikan 50 botol jus dari Sehat Berdampak ke yayasan atau ke anak-anak gitu kan. Boleh nggak aku mau menyalurkan, karena saya juga ngajarin oma-oma dan ibu-ibu gratis. Karena saya pengen mereka sehat, jadi saya mengajar line dance. Di apartemen saya ada sekitar 15 sampai 17 ibu-ibu yang selalu line dance. Itu boleh saya salurkan ke situ juga ya. Kita serahkan ke narasumber ya. Oke. Anak-anak, buat ibu-ibu, oma-oma, iya. Iya, anak-anak juga ke panti-panti ya mungkin ya. Oke. Ya kalau kita kan terima ke kasih. RHI udah. Ya. Terima kasih banyak loh karena hari ini belakangan ini udah dibantuin ditambahin karena memang kapasitas rumah singgah RHI sekarang sudah 100% full. Bahkan kami ada ruang isolasi akhirnya kita pakai juga karena kita kerjasama sama Rumah Sakit Harapan Kita. Kemarin saya ketemu sama direktur utamanya Harapan Kita. Mereka thank you banget dan mereka bilang kami akan menambah pasien lagi, kita mau panggil lagi karena gini, mereka kadang-kadang mau operasi nih orang-orang ini, tapi setelah operasi itu mereka kan masih kontrol dulu kan. Nah proses kontrol ini kalau mereka nggak punya duit, mereka nggak bisa nginep di nyewa di belakang-belakang itu kan. Dan belakang-belakang itu pun juga ada pasien dewasa, ada ini. Kalau operasi anak-anak itu nggak layak kalau dicampur sama orang dewasa gitu. Nah dengan adanya RHI itu kan di situ sangat sehat, sangat bersih, sangat terjamin semuanya, transportasinya juga kita jaga. Jadi mereka bilang ini kita kalau misalnya masih bisa nambah kita nambah deh. Saya cerita sama ownernya rumah itu dan beliau ngomong, oh kalau kebutuhannya masih ada,
rumah sebelah kita bisa beli. Luar Ya, biasa. ya, ya. Tapi memang mereka punya semangat yang sama. Ya. Kadang-kadang gitu kan Bang, kita dipertemukan dengan orang yang punya frekuensi yang sama. Kayak kita nih, Ya. saya kan tadinya cuman, saya nggak mau minta tolong dong proposal. Saya nggak begitu kan. Ya. Emang saya berawal dari keinginan saya untuk hidup sehat. Saya beli, terus ada member Webinar, iya, ya. member dikasih tahu nih ada webinar Ibu Andang. Saya dari dulu ngefans banget sama beliau. Saya mencoba untuk food combining, tapi nggak berhasil. Jadi saya harus dengerin nih. Makanya saya ikut. Saya ikut terus saya komen di bawah itu kan, di habis selesai itu webinarnya, saya komen di YouTube-nya. Lah, nggak berapa menit di WhatsApp sama beliau, di DM langsung ya ampun luar biasa banget. Jadi saya terima kasih banget. Kita juga terima kasih, kita punya tempat bisa menyalurkan gerakan sehat berdampak. Iya, dan sekarang nggak cuma di Jakarta, di Bandung dan Semarang. Amin. Aduh, terima kasih banget. Itu katanya dibantu sama Paxel juga ya. Iya. Luar biasa, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Berkali-kali. Thank you. Ya, terus berdampak. Amin. Terima kasih. Thank you.